Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Masih dalam masail bab yang kelima. Qala rahimahullah al-mas'alatu tsaniyata wal ishrun. Al-mas'alatu tsaniyatu wal ishrun. Fadlus sahabati fi dawkihim tilkal lailah wa syughlihim an bisyaratil fath. Keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum dikarenakan mereka diskusi di malam itu. Ya, mereka sibuk begadang membicarakan mengenai keutamaan, siapa orang yang akan mendapatkan keutamaan tersebut, dan juga bahwasanya besok kita akan menang. Jadi itu yang dibahas. Besok kita akan menang. Ya. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bahwasanya belum berperang, Nabi SAW bersabda besok kita akan menang. Sudah dibahas. Tentunya dibahas dalam bentuk mereka bergembira. Dan di sini terdapat keutamaan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka percaya dengannya. Ya, mereka percaya dengannya. Ya. Di mana Khaybar ini termasuk dari kampung Yahudi yang sulit untuk ditaklukkan. Khaybar ini termasuk suku Yahudi yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Tapi ketika Nabi SAW bersabda besok kita akan menang, mereka semua percaya dan mereka membahas kabar gembira tersebut. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih hebat dibandingkan itu adalah di perang Ahzab. Di perang Ahzab, perang Khandaq. Ketika Madinah dikepung oleh pasukan sekutu. Ya kan? Dikepung oleh pasukan sekutu. Dari Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, kaum musyrikin Mekkah dan musyrikin serta Yahudi di sekitar Madinah. Mereka berkumpul mengepung Madinah. Para sahabat kelaparan luar biasa karena tidak ada pasokan makanan dari luar. Kelaparan luar biasa. Kedinginan. Ya. Bahkan ada yang disebutkan makan dengan bangkai karena sudah darurat, kalau enggak mati. Bersamaan dengan itu Nabi SAW bersabda ketika itu, kita akan mengalahkan Persia dan Romawi. Nah, dalam sebagian hadis disebutkan seperti itu. Maka di sini ada sebagian orang yang mengatakan lihat itu, ini dari kalangan orang-orang munafik. Lihat itu, kayaknya Muhammad sudah gila itu. Kita sekarang kelaparan, kita dikepung, itu baru lawan orang Yahudi sama orang musyrik. Bisa-bisanya dia bilang kita akan kalahkan Yahudi dan Nasrani. Tapi para sahabat tidak melihat hitung-hitungan di atas kertas. Sahabat tidak melihat kalau kita bilang tidak melihat fakta di lapangan, enggak. Mereka lebih mendahulukan mempercayai wahyu dibandingkan fakta yang sekarang ada di lapangan. Pokoknya yang tidak peduli, Nabi bilang begitu benar, kita akan mengalahkan mereka. Maka mereka bergembira dengannya. Mereka bergembira dengannya. Maka ini keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka percaya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kondisi yang sulit untuk terwujud. Yani secara hitung-hitungan di atas kertas sulit terwujud atau bahkan mungkin menurut sebagian orang tidak mungkin terwujud. Tapi karena Nabi bersabda besok kita akan menang, mereka membahas, berbincang diskusi tentang kemenangan ini. Kayak orang sudah selesai perang padahal belum. Padahal belum. Seakan-akan besok tidak ada artinya. Dalam artian
apapun yang terjadi besok pasti kita menang kan gitu. Percaya mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara menunjukkan keutamaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya begadang. Bolehnya begadang untuk membicarakan ilmu atau untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Hukum ngobrol-ngobrol dengan perkara duniawi yang tidak penting, walaupun obrolannya mubah, setelah sholat isya itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Termasuk amalan yang dimakruhkan. Kata sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qablaha, yani qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci, tidak suka tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang setelah salat isya. Maka dari sini para ulama mengatakan dimakruhkan berdiskusi setelah salat isya pada perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan agama atau tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan duniawiyah. Ya. Kalau ada kemaslahatan dengan agama berupa ilmu seperti di sini, atau berhubungan dengan urusan dunia yang ada maslahatnya, sebagaimana Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar pernah berdiskusi masalah perang setelah sholat isya. Ya. Maka ini dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Karena itulah pada kebanyakan keadaan Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan sholat isya di pertengahan malam, supaya kalau sudah sholat isya nggak ada lagi kekuatan untuk begadang, langsung tidur, supaya tidak ada ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Makanya beliau biasa mengundurkan sholat isya sampai 1/2 malam, supaya sudah sholat isya langsung tidur. Jelas ya? Maka kisah para sahabat ini menunjukkan bolehnya ngobrol-ngobrol setelah sholat isya, bolehnya begadang dengan tujuan ilmu. Nah, kalau tidak ada tujuannya berhubungannya dengan ilmu atau perkara yang berhubungan dengan agama, maka dimakruhkan ngobrol-ngobrol setelah tidak ada hubungannya dengan dunia yang sifatnya kembali kepada maslahat kaum muslimin, walaupun dunia tapi bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, kalau tidak ada hubungannya maka hukumnya makruh. Apalagi begadang pada hal-hal yang mubah, ini hukumnya makruh. Qala rahimahullah as-salisah wal ishrun. Al-mas'alatu as-salisatu wal ishrun. Masalah ke-23, al-imanu bil qadar li husuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Pada kisah ini juga terdapat keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Akan datang nanti bab tersendiri oleh beliau di sepertiga terakhir atau seperempat terakhir kitab Tauhid, pembahasan tentang bab majaa fi munkiril qadar, penjelasan mengenai hukum orang yang mengingkari takdir. Akan dibahas lebih detail tentang takdir di sana. Di sini kita hanya menyinggung apa yang beliau sebutkan. Kata beliau, pada kisah ini terdapat keimanan kepada takdir. Apa itu bentuk iman kepada takdir? Iman kepada takdir dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas dan juga sejumlah riwayat, yaitu apa? Antu'mina annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Iman kepada takdir artinya engkau mengimani apa-apa yang ditakdirkan mengenai kamu maka pasti tidak akan meleset dari kamu, dan apa-apa yang ditakdirkan meleset dari kamu maka pasti tidak akan mengenai kamu. Itu diantara wujud iman kepada takdir. Kalau Allah sudah menakdirkan kita kena, pasti kena. Biar semua manusia dan jin menolong supaya tidak kena, tidak akan berhasil. Pasti kena, tidak akan meleset walaupun sedikit. Kalau Allah takdirkan kamu kena musibah, pasti kena. Makanya nggak ada gunanya meratapi yang namanya musibah. Mau diapain? Pasti kena. Kalau memang takdir ya sudah, tinggal sabar-sabari saja, dilewati dengan cara yang baik. Gak usah dibahas-bahas musibah itu. Karena apa yang sudah ditakdirkan mengenai kamu tidak akan meleset dari kamu. Demikian pula nikmat. Kalau kamu sudah ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rezeki itu, maka rezeki itu tidak akan pindah ke orang lain, tidak akan meleset dari kamu. Pasti kamu dapatkan itu rezeki. Biar kamu tidur-tidur di rumahmu, biar kamu tidur-tidur, biar kamu tidak usahakan. Demikian pula kalau Allah takdirkan
musibah itu meleset dari kamu, tidak akan mengenai apa Allah takdirkan tidak mengenai kamu, ya pasti tidak akan kena. Biar semua orang sepakat supaya kamu kena, tidak akan kena. Demikian pula nikmat, kalau Allah sudah takdirkan itu rezeki bukan rezekinya kamu, uang dan semacamnya itu bukan rezekinya kamu, ya pasti tidak akan sampai ke tanganmu. Biar semua jin dan manusia membantu supaya sampai ke tanganmu, tidak akan bisa. Jelas ya? Inilah makna sabda Nabi SAW, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. La mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa menahan apa-apa yang engkau mau kasih ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi, mengasih apa-apa yang engkau tahan. Iya. Maka ini harus diyakini. Bentuknya di sini kata beliau, bagaimana, dari mana sisi pendalilan takdir di sini? Yaitu takdir didapatkan walaupun bagi orang yang tidak mengusahakannya. Sementara orang yang berusaha, kalau bukan takdirnya nggak dapat. Makanya kadang tersebar kalimat-kalimat di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Hati-hati, ini merupakan pemahaman yang keliru. Mengatakan iya betul takdir, tapi kalau tidak diusahakan tidak dapat. Ini kalimat yang mungkar. Enggak benar. Takdir itu biar tidak diusahakan sampai ke kita. Ya. Takdir walaupun tidak diusahakan akan sampai. Karena sudah takdir kan begitu. Maka ini pemahaman yang keliru, atau kalau kita katakan pemahaman yang batil, bertentangan dengan prinsip iman kepada takdir. Kalau orang mengatakan memang semua sudah ditakdirkan, tapi kalau tidak kita usahakan, kita tidak dapat itu takdirnya. Enggak. Biar tidak diusahakan, takdir datang. Lihat di sini, Nabi SAW bersabda, sisi pendalilannya ya. Nabi SAW bersabda, besok saya akan kasih bendera perang kepada laki-laki yang nanti besok dia menang. Besok dia menang. Allah mencintai dia, dia mencintai Allah, pahalanya luar biasa. Allah mencintai dia. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab berkata, ya, saya tidak pernah mencintai, tidak pernah menyukai yang namanya jadi pemimpin kecuali pada hari itu. Au bihadzal makna, la uhibbur ri'asata illa yauma'id. Saya tidak suka menjadi pemimpin kecuali saat itu. Karena saat itu kalau jadi pemimpin dia dapat pahala jaminan, yaitu Allah mencintai dia. Di situ satu-satunya tempat saya berharap, sangat berharap mau jadi pemimpin perang. Karena pahalanya luar biasa. Besok paginya bahkan dari malam harinya semua orang berharap mudah-mudahan saya besok yang dikasih bendera. Ya, tidak terkecuali Umar ibn Khattab, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, semuanya berharap saya besok yang dikasih bendera. Mereka pun menempuh apa? Menempuh sebab. Apa sebabnya? Pagi-pagi setelah sholat subuh mereka langsung mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkan wajah-wajah mereka di depan Nabi, perlihatkan wajahnya supaya Nabi lihat saya, mudah-mudahan saya yang ditunjuk. Ini namanya apa? Melakukan usaha. Sudah diusahakan ini. Tapi siapa yang dapat? Yang dapat yang tidur-tidur di rumahnya. Ali bin Abi Thalib. Yang sakit tidur, tidak ada usaha sama sekali dilakukan. Tidur, baring-baring. Sakit matanya bahkan. Dia sendiri tidak kepikiran, masa saya mau ditunjuk? Saya akan sakit mata. Tidak mungkin saya ditunjuk. Saya dengar kabarnya tapi tidak mungkin saya ditunjuk. Bahkan dia mengatakan mungkin ya, bahkan kecil, bahkan tidak kepikiran di kepalanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa dia akan ditunjuk karena sakit. Bagaimana orang sakit memimpin perang? Enggak, kayaknya kecil kemungkinan. Ya. Bersamaan dengan itu, bendera tersebut didapatkan oleh orang yang tidak berusaha dan tidak didapatkan oleh orang yang berusaha. Ini bukti yang sangat tegas bahwa takdir
Tidak dibutuhkan usaha untuk sampainya kepada kita. Kalau sudah memang takdir, sampai, biar nggak diusahakan. Ya kan? Takdir itu biar nggak diusahakan sampai. Dan biar diusahakan, kalau bukan takdir tidak akan sampai, biar diusahakan. Nah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya Allah supaya orang tidak malas-malasan, supaya orang tidak kurang semangatnya mengejar kebaikan, adalah takdir disembunyikan. Tidak ada yang tahu takdir, termasuk Nabi Muhammad SAW, nggak tahu takdir. Karena kalau kita sudah tahu takdir, oh dia yang dapat, ya sudah, ngapain kita pergi ke sana? Kan gitu, orang jadi malas-malasan jadinya. Tapi ketika takdir disembunyikan, tidak ada yang tahu, semua orang berharap. Dan ketika dia berharap, mereka dapatkan pahala roja kepada Allah. Ya kan? Dapatkan pahala tambahan. Terlepas mereka yang dapat benderanya atau tidak, mereka sudah beribadah dengan ibadah roja, berharap kepada Allah. Sudah sampai sini? Taib. Jadi hal seperti ini mudah dipahami. Mudah difahami kalau kita berbicara mengenai kematian. Tapi sangat sulit dipahami oleh orang kalau masalah rezeki, masalah uang. Padahal rezeki dan umur ini ditetapkan bersamaan oleh Allah di alam rahim, dimulai bersamaan dan berakhir bersamaan. Jadi kalau mau memahami prinsip takdir pada rezeki, pahami konsep takdir pada kematian. Kalau ada orang sudah takdirnya mati, tidak perlu dia tabrakkan dirinya ke mobil, biar baring-baring di rumahnya mati, ya atau tidak? Iya. Tanpa perlu dia berusaha untuk mati, dia akan mati kalau sudah takdirnya. Tidak perlu dia usahakan mati, mati yang mendatangi dia. Biar dia sembunyi, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun dia sembunyi di benteng yang sangat kokoh, kalau sudah tiba ajalnya, mati yang datangi dia. Tidak perlu dia yang datangi mati, nggak perlu. Biar dia kabur, biar dia lari dari kematian, kematian akan mendapati dirinya. Biar dia medical check up sekali sebulan, tidak akan bertambah umurnya biar 1 hari, tidak akan bertambah. Takdirnya seperti itu. Ya, takdirnya umurnya seperti itu. Biar dia medical check up sekali sebulan, bahkan sekali sepekan, tidak akan bertambah umurnya biar 1 hari, tidak akan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena penulisan takdir di Lauhul Mahfuz sudah kering, ya, sudah diangkat, dan lembaran di Lauhul Mahfuz sudah kering, nggak ada revisi pada takdir. Nah, pahami seperti itu pada rezeki. Rezeki juga sama. Kalau sudah rezekimu, biar kamu tidak kejar, tidur di rumah, dia akan mendatangi kamu. Bahkan kata Nabi SAW, seandainya seorang berlari meninggalkan takdirnya, maka berlari meninggalkan rezekinya, maka rezekinya akan mengejar dia dan mendapati dia, walaupun dia sembunyi. Ya. Walaupun dia sembunyi dalam benteng yang sangat kokoh, rezekinya akan mendatangi dia. Tidak perlu dia mendatangi rezeki, rezeki akan datang kepadanya. Sebagaimana kematian, sama persis. Maka mau dia buka tokonya cuma dari jam 8 sampai jam 5, atau dia buka tokonya bulan depan 1 kali 24 jam, dia buka tokonya 24 jam, rezekinya tidak akan bertambah walaupun 1 rupiah. Sama saja. Jangan dikira bulan ini saya buka toko 6 jam, 8 jam, bulan depan saya buka toko 24 jam, berarti rezeki saya bertambah. Tidak, sama sekali, sama saja. Sama saja. Yang ada yang lembur, tambahan uang lemburnya, bukan berarti rezeki kamu bertambah. Gaji bulanan saya seperti ini, kalau saya lembur saya dapat tambahan. Biar kamu lembur 30 hari, itu tidak menambah rezekimu sama sekali, sama saja. Yang suaminya bekerja, rezekinya seperti itu. Tambah istrinya juga bekerja, tidak akan bertambah rezekinya sama sekali. Begitu rezekinya, tidak akan nambah. Sesuai dengan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Cuman masalahnya kan satu, rezeki disembunyikan oleh Allah. Karenanya lah bukan menjadi alasan seorang malas-malasan.
sudahlah, enggak usah. Enggak usah kita kerja, kalau rezeki datang sendiri. Iya sih betul, tapi kan masalahnya kamu enggak tahu rezekimu. Siapa tahu rezeki sama ajalmu hari itu selesai, mati kelaparan hari itu, kan enggak ada yang tahu. Karena itulah seorang harus berharap kepada Allah, bersemangat mengerjakan hal yang bermanfaat, mengejar kebaikan, enggak ada masalah. Cuman jangan meyakini kalau saya tidak kejar saya enggak dapat. Nah, ini keyakinan yang batil dalam masalah takdir. Enggak boleh seorang meyakini rezeki kalau tidak diusahakan tidak datang. Ya. Rezeki kalau enggak diusahakan enggak dapat. Memang sih ada takdir, tapi kalau enggak diusahakan enggak dapat. Oh, enggak boleh. Enggak boleh meyakini seperti itu. Itu pelanggaran terhadap iman kepada takdir. Melanggar. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadits yang lain, dalam hadits yang sahih, la yajidu abdun ta'mal iman. Ya. Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia meyakini apa yang mengenainya tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan meleset tidak akan mengenainya. Karena itulah seumur hidup seorang tidak akan merasakan manisnya keimanan, tidak akan merasakan lezatnya kehidupan sampai dia pasrah kepada takdir. Biar banyaknya sholatnya, wa in kasurat salatuhu wa saumuhu, walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak, ya, zakatnya keluar, hajinya, umrohnya iya, tapi selama dia tidak berpasrah kepada takdir, menerima sepenuhnya, membenarkan keimanannya kepada takdir, seumur hidupnya dia akan dipenuhi dengan kegelisahan, tidak ada tenang-tenangnya sama sekali, sampai dia berpasrah kepada takdir dan ketetapan Allah Ta'ala, bahwa apa-apa yang mengenai saya itu sudah takdir dan tidak akan mungkin meleset, dan apa-apa yang sudah ditakdirkan tidak saya dapatkan meleset dari saya, itu juga sudah takdir, tidak ada masalah sama sekali. Ya. Ini perkara yang penting beriman kepada Al-Qadar. Karena itulah ya, ada kisah disebutkan menarik, saya lupa, perbincangan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, masalah wallahu alam tentang keabsahan kisah ini, tapi disebutkan oleh sebagian kisah seperti ini. Perbincangan, katanya Asy-Syafi'i mengatakan harus diusahakan rezeki baru datang. Kalau kita tidak usaha kita tidak akan dapatkan rezeki. Kata Imam Malik rahimahullah, nggak perlu diusahakan. Ya. Biar tinggal di rumah, rezeki akan datang. Rezeki akan datang. Biar kita tidak usahakan. Beda pendapat. Maka satu hari Imam Syafi'i rahimahullah keluar melewati orang yang sedang panen anggur. Maka beliau membantu orang itu memanen anggur. Setelah panen anggur, dikasih sebagian anggurnya karena sudah membantu. Dibawa pulang, dikasih kepada Imam Malik, dihadiahkan. Ini saya tadi kerja, bantu orang, dikasih. Ini bukti yang menunjukkan saya benar. Kalau saya tidak keluar tadi, saya tidak akan dapat anggur, ya kan? Makanya harus dijemput rezeki anggur ini, kan? Itu menunjukkan pendapat saya benar, ya, kurang lebih seperti itulah. Karena kalau saya tidak keluar, kita tidak makan anggur tadi. Imam Malik rahimahullah makan anggur, kemudian saya lebih benar lagi. Saya tidak ngapa-ngapain anggur sampai ke sini karena memang rezeki saya. Saya cuma baring-baring dari tadi sampai kamu yang bawakan. Karena memang takdirnya saya tidak perlu keluar. Rezeki yang datang. Ya, sampai sini, maka bukan berarti bermalas-malasan dan seterusnya, kurang semangat dalam beribadah, dalam mengurusi dunia. Bukan berarti itu, karena takdir disembunyikan. Kita nggak tahu apa takdir kita. Seandainya takdir dibuka, oke, syah saja kamu bermalas-malasan kalau kamu sudah tahu takdirmu. Syah, boleh. Tidak perlu semangat-semangat banget beribadah kalau takdirnya masuk neraka. Oke, silakan. Tapi kan masalah takdir itu disembunyikan. Itulah hikmahnya Allah. Karena itulah butuh seorang mengejar, bersemangat. Tapi jangan juga berpikir bahwa rezeki bisa dirubah dengan usaha. Umur bisa dirubah dengan usaha. Rezeki kalau enggak dijemput enggak datang. Enggak boleh berpikir seperti itu. Ya. Nah, Allahu alam bisawab. Ar-rabi'a wal 20, masalah ke-24. Al-adabu fi qaulika ala rislik.
pelajaran adab dari Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan ala rislik, pelan-pelan, jangan terburu-buru mau bertemu musuh, jalan menuju ke mereka ya perlahan saja, pelan-pelan saja, jangan menggubu-gubu pasukan berlari gitu sampai ke sana baru diperangi, pelan-pelan saja sampai di pekarangan kampung mereka, stop di situ, utus orang mendakwa dulu, pelan-pelan. Dan ini adab Islami, ta'anni, pelan-pelan pada segala sesuatu. Ya, pelan-pelan dalam segala sesuatu. Ini adab Islam. Jangan tergesa-gesa. Ya. Mau punya rencana, mau dieksekusi saat itu juga. Pelan-pelan, berpikir yang matang. Ada dikira begini bagus, mau langsung mau pelan-pelan. Ini pengajaran adab dari Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Dan beliau juga mengajarkan kita, kalau untuk urusan sholat berjamaah saja, kita mau datang, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Dapat tinggal tahiyat terakhir baru dapat, ya sudah. Ya kan begitu. Pahalanya sudah dapat. Kamu melangkah ke masjid, berurut di rumah, berjalan ke masjid, sudah dapat pahalanya. Walaupun sampai di masjid, orang sudah salam. Ya, walaupun dalam masalah fikih ada rincian ya. Rincian. Sebagian mengatakan bahwa selama masih mendapati salat berjamaah, yakni masih ada jamaah berikutnya, maka oke, santai-santai, jangan terburu-buru. Tapi kalau itu sudah jamaah terakhir dan kamu tidak akan mendapati tahiyat terakhir kecuali dengan jalan agak bersegera, maka boleh bersegera, tidak apa-apa, untuk mengejar pahala berjamaah. Dan itu adalah jamaah terakhir, tidak ada lagi jamaah kedua setelah itu, maka dibolehkan untuk tergesa-gesa. Tapi hukum asalnya tidak boleh kalau masih sempat mendapati tahiyat terakhir, karena patokan seorang dianggap mendapatkan pahala berjamaah adalah masih sempat tahiyat terakhir bersama imam. Ya, dia masuk di rakaat keempat, di tahiyat terakhir dia duduk bersama imam, dapat pahala berjamaah. Itu patokan terakhirnya, sebelum salam pokoknya. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita adab untuk untuk tidak tergesa-gesa, pelan-pelan. 6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minar rahman wal ajlatu minasyaitan. Sikap pelan-pelan, tidak tergesa-gesa itu dari Ar-Rahman. Dan sikap tergesa-gesa itu dari apa? Setan. Kata para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi pada berapa hari? Berapa hari? 6 hari. Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, 6 hari. Pertanyaannya, apakah Allah tidak bisa menciptakannya sekejap? 7 langit 7 bumi sekejap, bisa atau tidak? Oh, bisa. Tapi kenapa Allah menyelesaikannya dalam 6 hari? Kata para ulama, pengajaran kepada makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu mengerjakan semuanya, menciptakan semuanya sekejap, Allah menciptakan dalam 6 hari, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru Allah menciptakannya, padahal mampu sekejap. Allah 6 hari, Allah menciptakan semuanya dalam 6 hari. Maka makhluk seharusnya lebih pelan-pelan lagi, tidak tergesa-gesa lagi. Maka ini pelajaran adab langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah bisa menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekejap, tapi bersama dengan itu Allah dengan kehendaknya, dengan hikmahnya menciptakannya dalam berapa? 6 hari, pelan-pelan. 6. Al-khamisah wal ishrun, masalah ke-25, ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Kewajiban berdakwah kepada Islam sebelum diperangi. Ini tidak peduli mau muslim, mau kafir ahli kitab atau kaum musyrikin yang bukan ahli kitab, tidak boleh langsung diperangi kecuali setelah apa? Dakwah. Karena dalam Islam jihad fisabilillah, berperang itu adalah opsi paling terakhir, pilihan paling terakhir. Perang itu opsi yang paling terakhir. Kalau melawan orang musyrik selain Yahudi, selain Nasrani, selain Majusi,
Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia punya hukum khusus. Selain dari 3 agama ini, opsinya didakwai masuk Islam. Kalau tidak, diperangi. Jadi memerangi langkah terakhir. Langkah terakhir. Jelas sampai sini? Langkah terakhir. Itu pun diperangi kalau mereka melawan. Kalau mereka menyerah, ya ditangkap, dijadikan tawanan dan seterusnya dari hukum-hukum yang berkenaan dengan apa? Ya, hukum tawanan dalam perang. Ada pembahasan tersendiri masalah itu. Tapi intinya, endingnya bukan, tidak mesti harus menghilangkan nyawa. Kalau mereka menyerah baik-baik, ya ditangkap. Nanti pemerintah yang menentukan ini tawanan mau diapakan. Tapi kalau Yahudi, Nasrani atau Majusi, langkah pertama didakwai dulu, diajak masuk Islam. Diajak masuk Islam. Sudah sampai sini? Tidak mau masuk Islam, dikasih pilihan. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, ada beberapa pilihan. 3 pilihan kan? Apakah kamu mau menjadi kafir zimmi? Kafir zimmi itu adalah kafir yang tinggal di negara, di wilayah kaum muslimin, tunduk kepada hukum Islam, tapi bayar jizyah. Bayar apa? Bayar jizyah. Bayar pajak. Gitu. Kalau kita sekarang bayar pajak. Kalau nggak mau jadi kafir zimmi, ada kafir muahid. Negara dia dengan negara Islam mengikat perjanjian gencatan senjata, perjanjian damai, tidak boleh saling berperang, maka tidak boleh diperangi. Atau kafir musta'min atau mu'ammin. Nanti tidak mau masuk dari 3 ini, baru tergolong ke kafir harbi, barulah diperangi. Jadi perang selalu menjadi opsi terakhir dalam Islam, nggak pernah menjadi opsi pertama. Ya, jihad fisabilillah itu selalu menjadi pilihan yang paling terakhir dalam Islam. Tidak pernah menjadi pilihan pertama dalam berdakwah. Makanya suatu kedustaan yang besar, apa yang dipropagandakan oleh orang-orang Barat, orang yang anti-Islam, fobia Islam, mengatakan bahwa Islam itu tersebar di dunia lewat peperangan. Kalau dimaksudkan dengan peperangan yakni fakta di lapangan, iya betul sih. Ya, betul. Dakwah Islam di antara salah satu penyebarannya adalah lewat apa? Perang. Tapi ini bukan permasalahan karena semua agama di dunia penyebarannya juga sama. Lihat Kristen juga sama. Lewat perang, ya kan? Yahudi apalagi. Semua agama pasti penyebarannya salah satunya lewat jalur perang. Jadi bukan cuma Islam yang seperti itu. Apa yang mau dipermasalahkan? Itu di zaman dulu hal yang normal, menyebarkan agama lewat perang. Iya. Nah, jadi intinya adalah berdakwah kepada Islam sebelum berperang. Jadi berperang opsi yang terakhir. Taib. As-sadis wal ishrun, masalah ke-26. Annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Bahwa dakwah itu atau afwan. Bahwa memerangi orang yang tidak mau masuk Islam hanya disyariatkan kepada orang yang sudah didakwai sebelum itu dan mereka melawan, mereka menentang, melawan, gitu ya. Nah, itu yang baru. As-sabiya wal ishrun, masalah ke-27. Ad-da'watu bil hikmah, berdakwah dengan hikmah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, akhbirhum bima yajibu alaihim. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada mereka apa yang wajib kepada mereka. Lihat ini hikmahnya. Kalau mereka sudah mau masuk Islam, ya, atau kalau kamu sampai kepada mereka, wahai Ali, kabarkan kepada mereka hak Allah kepada mereka. Dikatakan akhbirhum, kabarkan. Ini kan bahasa yang lembut, enggak dibilang perintahkan mereka, ya, suruh mereka tunduk, enggak.
Tapi kata Nabi, kabarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka. Ini menunjukkan dakwah dengan hikmah, lemah lembut. Perhatikan, Nabi SAW menyuruh berdakwah dengan lemah lembut. Kepada siapa? Kepada siapa? Hah? Kepada orang-orang yang menentang Islam, kepada orang yang tidak beragama Islam. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, juga disuruh dengan apa? Disuruh lemah lembut. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz dan Ali bin Abi Thalib, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Yassira wa la tu'assira, berikanlah kemudahan, jangan mempersulit orang yang baru masuk Islam atau mempersulit mereka yang mau masuk Islam, jangan dipersulit. Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, berikan kabar gembira, jangan membuat orang kabur, lari dari agama Islam, mau masuk Islam enggak jadi. Bekerja samalah kalian, saling membantu dan jangan berselisih dalam berdakwah. Padahal yang mau didakwai siapa? Yahudi, penentang luar biasa, penentang keras kepala Yahudi ini. Disuruh dakwah, berikan kemudahan, jangan persulit, berikan kabar gembira, jangan dibuat lari. Bahkan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa ketika mengutus kepada siapa? Fir'aun, satu-satunya manusia yang mengatakan ana rabbukumul a'la, yang dikutip dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalian berdua wahai Musa dan Harun, datangilah Fir'aun, dia melampaui batas. Dakwai mereka dengan ucapan yang layyin, yang lembut. Fir'aun. Nah, ini ada seorang muslim mendakwai muslim yang lain hanya gara-gara berbuat maksiat, main sikat. Kasarnya luar biasa kata-katanya, ya, sesat, mubtadi, ya, menyimpang, kamu goblok, tolol, ya. Kasarnya luar biasa kepada sama muslim. Hanya karena muslim itu berbuat maksiat, melakukan hal yang menurut dia beda, dan ini muslim yang didakwai, bukan Yahudi. Sadar-sadar kan begitu. Yahudi saja Nabi selalu mengatakan apa? Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Ada orang baru mengenal agama Islam, baru taubat, baru hijrah, mau belajar agama, baru awal sudah dipersulit. Lain kali kalau datang pengajian tidak boleh begini. Ya, tinggalkan ini. Belum apa-apa sudah dihadapi dengan berbagai macam larangan. Ya. Pakaiannya lain kali harus begini kalau datang, kalau bagus begini. Belum apa-apa orang baru mau baik sudah dipersulit. Ya kan begitu? Posisikan kalau kamu di sisi mereka. Kamu baru datang ikut pengajian, sudah langsung ditembak dengan berbagai macam pelanggaran. Kamu melanggar ini, kamu salah ini bid'ah, kamu harus tinggalkan ini. Itu mempersulit. Betul itu wajib didakwahkan, tapi belum sekarang, belum saatnya. Kan sudah disebutkan, ada prioritas dalam dakwah. Pelan-pelan dalam berdakwah. Yassira wa la tu'assira, berikan kemudahan, jangan mempersulit orang. Baru mau baik sudah dipersulit dengan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dia langgar selama ini. Yang paling penting tauhid dulu diperbaiki. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ya. Ya kan? Maka kalau begini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun, kepada Fir'aun, suruh berucap ucapan lembut kepada Fir'aun. Masa kepada sama muslim susah sekali mengucapkan kalimat yang lembut. Ya. Ya kan? Orang muslim ini tidak kafir, tidak musyrik. Dia hanya melakukan dosa, mungkin dia melakukan kebid'ahan, iya, tapi tidak kafir, tidak muslim. Apa tidak musyrik? Seharusnya dia lebih berhak untuk mendapatkan ucapan lemah lembut dari seorang muslim yang lain. Nah,
Iskalnya kebanyakan dai di zaman sekarang sulit membedakan antara hak sesama muslim, mana batasannya hak sesama muslim dengan nahi mungkar kepada pelaku maksiat. Sejauh mana nahi mungkar kepada pelaku maksiat dan bid'ah supaya tidak bertabrakan dengan hak sesama muslim. Nah, itu yang kabur batasannya. Kadang lompat terlalu jauh, kadang juga sebaliknya. Nah, disinilah diperlukan sikap insaf dan adil agar tidak berlaku zalim kepada orang lain. Iya, wallahu taala a'lam bissawab. Azan dulu baru kita selesaikan 3 poin ini.
Qala rahimahullah as-samina wal ishrun, masalah ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Mengetahui apa hak Allah dalam Islam. Telah berlalu di hadis di bab pertama dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hamba adalah beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. At-tasya wal ishrun, masalah ke-29, sawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Pahala yang didapatkan oleh seorang kalau ada seorang mendapatkan hidayah melalui perantaraan dakwahnya. Atau tidak mesti dakwah, mungkin cuman mengajak, dia ajak orang ya untuk ikut pengajian, atau dia memberikan hadiah berupa buku atau yang semacamnya. Apapun usaha sehingga usaha itu menjadi sebab orang lain mendapatkan petunjuk dan hidayah, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana pahalanya? Pahalanya dibawakan oleh Nabi SAW dalam bentuk perumpamaan. Kata beliau, lebih baik daripada onta merah. Ini mungkin memahami hadis ini, kita mungkin tidak terlalu relevan ya. Nggak relevan. Apa sih onta merah? Ya. Seberapa besar pahala dakwah memberikan hidayah kepada orang, lebih baik daripada onta merah. Bagi kita kan onta merah bukan hal yang ya, kita tidak merasa pentingnya itu onta merah. Ya mungkin kurang relevan. Tapi mungkin percontohan Nabi SAW menggunakan onta merah karena yang dia bicara orang yang ya bangsa Arab, yang mereka tahu betul kedudukannya itu onta merah. Onta yang jarang kan, jarang-jarang ada onta warna merah. Nah sekalinya ada itu berharga sekali, menaikkan status sosial pemiliknya, ya langsung naik status sosial pemiliknya, ya itu onta sangat mahal. Ya, kalau kita sekarang mungkin lebih baik daripada ya apa namanya orang kalau yang misalnya otomotif ya disebutkan lebih bagus daripada mobil yang ini sekalipun, merek ini sekalipun, ya, langsung akan mengerti oh iya lebih mahal, lebih besar dibandingkan itu. Ya, tapi intinya adalah di antara keutamaan besar dari orang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah adalah amal jariah tentunya. Semua amalan orang tersebut mengalir kepada dirinya. Sekaligus menunjukkan besarnya dosa yang disebabkan oleh orang yang gara-gara dia orang tidak jadi mendapatkan hidayah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala ketika menyikapi fenomena sebagian orang yang agak keras menyikapi orang-orang yang baru belajar, baru mendekat, mengenal agama, hanya karena orang itu melanggar ini, melanggar itu, kemudian ditembak dengan larangan, tidak boleh begini, tidak boleh, tidak boleh. Kemudian orang itu kabur, pergi, enggak jadi belajar agama. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, saya khawatir orang ini akan mendapatkan dosa ya dari orang tadi, kasihan, gara-gara dia sikapnya membuat orang tidak jadi mendapatkan hidayah. Ya. Yang terakhir, as-salasun, masalah yang ke-30, al-halifu alal futya. Bolehnya bersumpah ketika berfatwa, yakni walaupun tidak diminta. Walaupun tidak diminta, boleh seorang itu berfatwa bersumpah dalam fatwanya. Syahidnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am." Seandainya Allah berikan hidayah kepada seorang berkat kamu, maka itu lebih baik dibandingkan onta merah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai bab yang kelima. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.